Adlia dari PAI semester 4 eksekutif. Nah, gue di sini kedatangan tamu asik yang kece banget, gila. Di sini gue sama teman gue, namanya Taufik Wahyudi. Taufik Wahyudi. Iya. Dari satu kelas juga ya? Iya, tapi gue jarang ngeliat lu sih. Anjir, karena lu jarang masuk. Ya ketahuan gua. Nah, di sini gue pengen banget seorang Topik ini ya, yang di kelasnya pendiam itu ternyata dia tuh di luar sana mantep banget bisnisnya, jago gila. Sedikit lah. Iya. Kalau boleh tahu, bisnis apa sih? Gue bisnis di bidang istilahnya bukan bisnis ya, kalau disebut bisnis itu kayaknya berat banget dan penghasilannya berpuluh-puluh juta. Sebut sajalah usaha nih. Usaha sampingan gue itu yaitu bagian dekorasi. Dimana orang tuh kalau mau lamaran, akad, ya wedding akad gitu ataupun resepsi mau khitanan itu bisa pakai dekorasi gua gitu. Oh gitu. Ya, pokoknya bagian istilahnya bagian dekorasi lah. Tapi Gitu. lu nggak cuman dekorasi aja kan? Banyak, Kayak apa sih, kayak yang sekarang tuh banyak banget usaha-usaha yang kayak buket bunga. Betul. Iya kayak gitu. Kira-kira kalau gua boleh tahu nih ya sih. Kira-kira omsetnya berapa sih atau per minggu? Keseluruhan nih ya antara Iya, buket keseluruhan. dan backdrop ya. Kalau dikata omset itu nggak nentu sih. Misal kita hitung satu backdrop aja, satu sewa itu bisa 1 juta misalnya. Nah, gua minimal gitu rata-rata dalam 1 bulan itu bisa ada 4 sampai 6 bookingan. Nah, dari 6 bookingan berarti kan 6 juta ya dikali aja, berarti 1 bulan 6 juta kali 12 bulan gitu. Kalau ngomongin apa sih namanya tentang itu gitu ya, tentang hasil. Kalau hasil bersihnya itu kira-kira per bulan atau per minggu berapa? Per bulan aja ya. Misal dari 6 bookingan dan dari 6 bookingan 6 juta itu ya paling bersihnya antara dibuat transport, anak buah, terus ya keperluan lifestyle gua gitu ya. Iya, lu udah punya anak buah? Alhamdulillah udah lebih dari 4 sih. Keren, Bisa keren. sampai 7 gitu. Iya. Ya bersihnya bisa sampai 4 jutaan dalam 1 bulan itu. Kalau misalkan maksimalnya 6 bookingan dari satu bookingan itu 1 juta. Berarti kalau ya lebih dari 6 gitu ya, omset lu per bulannya itu luar biasa Bisa. ya. Kadang dulu pas 2020 kan awal pandemi itu kan memang banyak pengusaha atau wirausahawan itu yang mengeluh. Ngeluhnya gimana? Dia katanya pas Covid ini omsetnya nurun ya. Iya, betul. Nah, dari situ saya ambil hikmahnya bahwa tidak semua dari sebuah musibah atau sebuah yang melanda kesulitan yang melanda kita semua itu ada hikmahnya bagi orang-orang tertentu termasuk saya. Ya, nah terus dari 2020 pas pandemi itu omset gua malah naik 3 kali lipat. Misal dari 1 bulan itu dapat dulu ya pas 2019 itu paling 4 bookingan. Pas 2020 itu bisa sampai 10 bookingan. 10 bookingan itu bisa mencapai omset 15 sampai ya 20 gitulah. Keren, Gitu. patut dicontoh nih. Nah, lu mulai usaha ini bukan bisnis kan, tadi awal lu udah bilang kalau ini tuh bukan bisnis gitu ya, lebih tepatnya ke usaha. aja gitu. Nah, usaha lu ini kira-kira dari kapan gitu? Lu mulai merintisnya tuh dari kapan? Usaha ini gua tekunin awalnya dari kelas 2 SMA, tapi pas kelas 2 SMA itu gua bukan bagian dekorasi. Nah, emang gua jiwanya udah jiwa usaha nih citnya. Gua tuh dulu sempat jualan pulsa, sampai gua jualan gorengan, onde-onde tau nggak? Iya. Bakwan segala macam. Gua jualan kayak gitu 1.001 sampai 1.001 sampai 2003 dulu tuh ya. Gue jualan gorengan, gue jualan baju online ya kan, sepatu, celana, pokoknya sebuah kebutuhan yang memang menyangkut fashionable gitu ya. Nah terus dari pas gue lulus SMA 2017, nah gue sempat kerja PT juga. Dari ya kedua 1 tahun tuh. Dari kerja PT itu gue dirasa gue nggak nyaman banget nih gue kerja PT. Bukan fashion lu lah gitu ya. Gue nggak di sini nih nyamannya. Jadi gue memutuskan 2 bulan sebelum habis kontrak dari 1 tahun itu gue memutuskan untuk resign. Nah dari situlah sebenarnya gue nggak sendiri, gue disupport sama teteh gue, mungkin dia nanti nonton nih, namanya Tenanda. Gue terima kasih banget ya sama dia. Awalnya emang kita tuh berdua tuh berbincang-bincang nih, Yud apa ya usaha yang memang bisa berjalan sampai bertahun-tahun dan memang ya dibutuhkan masyarakat lah, yang istilahnya tidak pernah habis oleh waktu. Nah kita berpikir jadi
Gua antara tete gua ini punya satu hobi. Yang pertama hobi belanja, kedua makan ya, kulineran, dan yang ketiga juga kreativitas, di mana tete gua ini juga dia senang bikin-bikin dekorasi apa yang Tangannya paper kreatif flower, lah gitu kreatif ya. banget dah. Nah, awalnya gua bisnis paper flower, tahu nggak sih yang buat lamaran juga, yang kayak ultah dari kertas kita tempelin ke tembok itu. Iya, Nah, awalnya itu. Nah, dari situ membludak tuh alhamdulillah, dari satu paket 150.000 sampai 400.000. Banyak yang pesan. Itu kira-kira yang pesen itu teman kerabat deket atau orang lain yang Kalau nggak kalau kenal boleh gitu? gua sebut nih ya, Iya. bahkan yang kebanyakan pesan yang nggak gua kenal. Makanya gua tuh target customernya bukan orang-orang Orang sekitar terdekat gua, gitu ya. enggak. Makanya ya no problem lah, orang-orang terdekat maupun bestie istilahnya. Gua tuh nggak mesen, gua udah biasa. Karena targetnya bukan dia gitu. Malah orang-orang luar tuh yang banyak. Nah, dari situ modal udah alhamdulillah kekumpul banyak nih. Diskusi lagi sama teteh gua tuh untuk meningkatkan omset dan Pokoknya usaha. teteh lu tuh selalu ada di samping lu gitu Betul ya, bener banget. Kita Nemenin berdua-dua dari aja deh, nol. kemanapun kita selalu berdua. Nah, dari situ kita mulai belanja dari stand kecil gitu. Dari stand kecil itu, nah kita langsung ke backdrop. Alhamdulillah jalan sampai sekarang gitu. Oke, jadi seperti itu ya alur ceritanya. Nah, kan kalau sekarang tuh anak muda zaman sekarang itu ya bisa dibilang itu kalau bisnis itu dia sering gagal. Iya. Nah, sering gagal, sering jatuh, tapi ada kebanyakan gitu ya. Mungkin gua sendiri gitu ngalamin. Merasakan ya? Iya, merasakan gitu gua. Soalnya gue juga orangnya suka bisnis, cuman ketika gue udah jatuh dalam bisnis itu, ya udah gue nggak mau berkembang lagi gitu. Gue ya udah mentok sampai situ, dan sampai akhirnya sekarang gue ngajar aja nggak sama bisnis. Waktu dulu tuh awal di pondokan aja gue bisnis. Nah, karena mungkin ada beberapa kendala gitu ya, jadi akhirnya ya udah gue down, akhirnya nggak nerusin bisnis lagi kayak gitu. Nah, gimana sih supaya lu bangkit lagi ketika lu down gitu? Boleh tahu rahasianya nggak kira-kira? Siapa tahu nih nanti dari teman-teman semuanya jadi bangkit Termotivasi, gitu. Iya, terbangkit gitu untuk mulai bisnis lagi, dan tidak kalau jatuh ya dia bangun lagi. Apa sih rahasianya? Kalau untuk gua pribadi ya, yang terutama yang membuat gua selalu termotivasi untuk selalu berusaha dan effortnya lebih keras lagi. Iya. Gua tuh ya yang pertama keluarga, yang kedua ya gua menyadari kalau gua tuh nggak punya privilege ya, ngerti nggak sih, kita tuh dari keluarga yang memang istilahnya ya kalangan bawah. Nah, dari situ kalau memang kita mau ada keinginan untuk mencapai sesuatu ya kita perlu usaha sendiri gitu. Gua sih itu sih, yang pertama keluarga, yang kedua keinginan gua sendiri gitu. Jadi keinginan ya lebih Iya. apa sih ya, lu harus ini ya, lu Betul. harus wujudin Kalau gitu. gua tuh emang orangnya kalau udah kepengen sesuatu gua harus usaha sampai semaksimal mungkin dan mencapai tujuan itu. Oke, keren. Nah, kalau untuk pesan ada nggak yang lu mau ucapin gitu ya untuk anak muda sekarang nih, yang memang kebanyakan kan kalau sekarang tuh masalah pendidikan kan udah minim banget gitu ya. Apalagi semenjak pandemi ini udah mulai turun banget gitu ya. Banyak anak-anak yang memang kurang bercukupan untuk biaya pendidikannya. Nah, sehingga mereka nggak ngapa-ngapain di rumah gitu, ibaratnya ya nganggur aja gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan yang lu ingin sampaikan buat mereka gitu? Karena kan kalau lihat dari cerita lu tadi, dengar cerita lu tadi, lu kan dari maksudnya maaf ya dari kalangan bawah kayak benar. gitu, sehingga lu bangkit sampai sekarang, omset lu udah gede, lu punya penghasilan, lu udah punya motor sendiri ya, yang gua denger ya, lu udah punya motor sendiri dan itu cash. Alhamdulillah. Nah, pesannya gitu. Pesan buat yang lain nih ya, Iya. apalagi kita tuh generasi Z ya, Iya, betul. dimana semuanya ya butuh uang. Iya. Walaupun memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi pesan buat kalian tuh terus berusaha, gali kemampuan kalian, passion kalian tuh ada di mana, terus gali. Dan ketika kalian menemukan satu titik di mana kecocokan itu, kalian harus komitmen
apa sih harus istiqomah istilahnya ya. Nah, dari situ terus berusaha, insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, gue pernah dengar dari ada pesan sedikit dari film Fast and Furious ya kalau nggak salah itu. Nah, dia tuh ada tokoh dari Jepang namanya Han, dia kata begini, apa ya, sedikitnya 50% dari banyaknya itu lebih berharga dibanding 100% tapi tidak apa-apanya. Dan kata guru saya juga, qalilun qarra khairun min katsirun farra. Sedikit lebih baik tapi menghasilkan daripada banyak ya acak-acakan gitu aja. Betul. Berarti ya kesimpulannya intinya jangan terlalu banyak kemauan. Ya, Iya, betul. kesimpulannya itu ya. Yang penting sedikit tapi pasti. Iya, gitu. Oke. Ada lagi yang ingin lu sampaikan kira-kira atau lu berterima kasih oleh keluarga lu gitu sekalian aja gitu. Boleh gitu. Aduh, gue sih orang termasuk yang gengsi banget yang apa sih sama keluarga yang mengeluarkan kata-kata romantis. Cuma untuk kali ini gue mau berterima kasih untuk khususnya ya untuk kedua orang tua gue, nenek kakek gue, semuanya gue terima kasih. Tanpa mereka dan beliau gue nggak ada apa-apanya sih. Doanya tuh keramat, dan mumpung memang yang masih ada orang tua ya sayangi dan jaga baik-baik. Dan satu lagi untuk bestie gua atau teteh gua, ya Nanda, lo pasti nonton, lo harus subscribe channel ini. Harus. Ya. Gua terima kasih buat lo. Gua ada di sini, gua sampai sekarang ini juga berkat lo. Keren. Oke, terima kasih Topik Ya. udah nemenin gue berbincang-bincang nih di Oke. sore ini. Pasti lu juga sibuk karena lu Ya. apa ya? Lumayan lah. Iya, sibuk kan, pasti pembisnis tuh pasti sibuk gitu. Ya, oke, gitu aja ya. Terima kasih untuk sekali lagi. Oke. Jangan lupa yang nonton channel ini subscribe. Dan apa? Like. Oke. Komen juga kalau bisa. Iya, Oke. sip. Butuh kritikan karena kita gitu. Oke? Dadah, sampai jumpa nanti. See you.